Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah fakashafallahu bihil ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan yang mulia ini di pagi hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang berkah bagi kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Naam, hendaklah kita berusaha menggunakan sebaik mungkin, salah satunya dengan kita menuntut ilmu. Naam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia maupun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah. Nikmat hidayah, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat berharga, yang hendaklah kita selalu menjaganya dengan kita menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu, ya, kemudian bersabar. Ikhwati hafidhakumullahu jami'an, salawat dan salam kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwati hafidhakumullahu jami'an, pembahasan kita kali ini yaitu kita masih membahas seputar apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, pada faedah yang kedua. Pada faedah yang kedua yaitu wasatiyatu ahli sunnati wal jama'ati fil aqidah baina firqid dhalal. Bahwasanya apa? Pertengahannya ahlu sunnati wal jamaah ya dalam masalah akidah ya, di tengah di antara kelompok-kelompok yang sesat, di antara kelompok-kelompok yang sesat. Nah, ikhwati hafidhukumullah, kita sudah jelaskan pertengahannya ahlus sunnati wal jamaah ya dalam masalah sifat. Yang pertama, wasatun fi sifatillahi bainal mu'attilati wal musyabbihati. Pertengahannya ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala antara kelompok yang mengingkari, kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mu'attilah. Kemudian ya dengan kelompok al-musyabbihah yaitu ahlus sunnah, pertengahan di antara kedua ini. Bahwasanya ya musyabbihah mereka indahumul itsbat, mereka memiliki itsbat, akan tetapi disertai itsbat itu mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Seperti mereka mengatakan ya lillahi yadun ka'aidina, Allah memiliki tangan sebagaimana tangan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik, ta'ala Allahu amma yasifun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala
ya atas apa yang mereka sifatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini orang musyabbihah, mereka memiliki itsbat. Sedangkan Mu'attilah ya indahumut tanzih, mereka memiliki tanzih, pensucian. Akan tetapi mereka terjatuh ke dalam pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menetapkan. Alasan mereka kalau kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, maka kita katakan tidak, ya. Sebagai ahlu sunnah, sebagai orang ya yang menapaki jalan ahlu sunnati wal jamaah, maka hendaklah dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan memahaminya dengan pemahaman salafun as-salih, yang mana mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak mengingkarinya. Dan ketahuilah bahwasanya ya menetapkan bukan melazimkan penyamaan dengan makhluk. Penyamaan dengan makhluk. Akan tetapi hendaklah kita kembali kepada apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah dan jalannya salaf kita. Jalannya salaf kita. Nah, ikhwani hafidhukumullahu jami'an, maka ahlu sunnah menetapkan dengan mensucikan. Ya, menyelisihi ya dua kelompok yang menyimpang, yaitu al-mu'attilah dan al-musyabbihah. Al-mu'attilah dan al-musyabbihah. Ikhwani hafidhukumullahu jami'an. Kemudian pembahasan kita berikutnya yang kedua, thaniyan, pembahasan yang kedua yaitu pertengahannya ahlu sunnah, wahum wasatun fi af'alil ibadi bainal jabariyal ghulati alladzina yanfauna 'anil 'abdil ikhtiyar. Bahwasanya apa? Yang kedua yaitu ya pertengahannya ahlu sunnah wal jamaah dalam ya perbuatan-perbuatan hamba, ya perbuatan hamba antara jabariyah ghulat, ya, yaitu orang-orang yang mereka menafikan daripada hak seorang hamba ikhtiar. Mereka menafikan daripada seorang hamba ikhtiar. Makanya kita dapatkan sekarang ada neo-neo ya ataupun orang-orang yang mereka itu terjatuh ke dalam ya jabariyah, pemahaman jabariyah, terutama dalam masalah tawakal. Terutama dalam masalah tawakal yang kita dapatkan saat ini. Ya, ini jabariyah, yaitu apa? Orang-orang yang menafikan ikhtiar daripada seorang hamba. Mereka menganggap bahwasanya ya yang berkehendak itu Allah semua, ya, kita semua. Jadi makhluk ataupun hamba itu tidak memiliki ikhtiar. Ya, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ikhtiar. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat robot yang dikontrol oleh oleh manusia menggunakan menggunakan komputer ataupun ya remote control. Maka seperti inilah anggapan orang-orang Jabariyah, bahwasanya manusia tidak punya kehendak, yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala secara total. Manusia tidak memiliki ikhtiar, yang memiliki itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sama seperti yang kita dapatkan sekarang. Orang-orang ataupun sebagian kelompok yang ya kelompok ya munharifah, yang menyimpang ya ataupun yang menyimpan daripada jalan ahli sunnati wal jamaah, yang memiliki pemahaman tasawuf ya memiliki pemahaman tasawuf yang jauh daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah di atas jalan salafun as-salih. Ya, mereka ya menyikapi corona dengan mengatakan bahwasanya ya kenapa kalian takut sama corona? Kenapa kalian takut sama corona? Ya, tawakal saja pada Allah. Ya, niscaya corona akan takut kepada ya kalian. Ini tidak benar, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Ini ya ungkapan yang ingin menafikan ikhtiar. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sebuah wabah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memberikan sebuah ya wejangan syar'i, yaitu dengan apa? Orang yang ada di dalam ya sebuah negeri yang terkena wabah, maka dia tidak boleh keluar. Dan orang yang dia itu ya berada di luar negeri yang terkena wabah, maka dia tidak boleh masuk. Ini menunjukkan ikhtiar. Ikhtiar yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Naam. Dan ingat bahwasanya tawakal itu dia memiliki dua rukun.
yang harus ditunaikan, yang mana apabila hal ini tidak tertunaikan, tidak tertunaikan, maka yang terjadi apa? Ya, hal itu bukanlah tawakal, hal itu bukanlah tawakal. Ya, karena yang namanya tawakal itu al-i'timadu, ya, sidqul i'timadi ila Allah bijalbin naf'i wa daf'id dar, ya, ma'a fi'lil asbab. Bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah ya seseorang ya benarnya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan atau mendapatkan sebuah manfaat dan menolak sebuah madarat disertai dengan apa? Melakukan sebab. Ya, maka di sini ya diambil dua ya hal yang kita dapatkan di sini, yaitu berkaitan dengan rukun daripada tawakal. Yang pertama ya rukun tawakal yang pertama adalah ya yaitu i'timad, ya penyandaran diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah ya dengan melakukan sebab. Dengan melakukan sebab. Maka dua rukun ini harus tertunaikan. Ketika salah satu di antaranya tidak tertunaikan, maka ya hal itu tidak dikatakan tawakal yang syar'i. Tawakal yang syar'i. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu merubah ya diri mereka sendiri. Naam. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka inilah pemahaman Jabariyah, yaitu orang-orang yang menafikan ya ikhtiar daripada seorang hamba. Wa yaj'aluna af'alahu ka harakatil ashjar. Kemudian mereka menjadikan perbuatannya seorang hamba itu seperti harakatil ashjar. Bergeraknya pohon. Bergeraknya pohon itu apa? Dengan adanya angin. Dengan adanya angin. Bukan karena keinginan, bukan karena kehendak daripada pohon tersebut. Akan tetapi karena adanya angin. Kalau adanya angin baru dia bergerak. Kalau tidak ada angin maka dia tidak bergerak. Nah, orang-orang Jabariyah seperti ini, mereka ingin menafikan ikhtiar ya ataupun kehendak daripada ya seorang hamba atau makhluk yang namanya manusia, dan mereka menyerahkan bahwasanya semua pergerakan ataupun kehendak itu ya totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya yang dipahami Ahlus Sunnah, manusia memiliki kehendak. Akan tetapi ingat bahwasanya kehendak manusia itu terikat dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pemahamannya Ahlus Sunnah. Adapun orang-orang Jabariyah menafikan bahwasanya makhluk manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Manusia tidak punya kehendak. Yang punya kehendak itu Allah secara keseluruhan. Sehingga mereka menganggap manusia ini ibarat seperti tadi pohon yang tidak bisa bergerak kecuali dengan apa? Kecuali dengan ditiup oleh angin. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi inilah pemahaman orang-orang ya Jabariyah, orang-orang Jabariyah. Ahlus Sunnah ya menyelisihi mereka. Ahlus Sunnah menyelisihi mereka. Begitu juga ya kemudian ya antara Qadariyah yang mana mereka itu menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya ja'aluna al-'abda khaliqan li fi'lihi. Bahwasanya ya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya mereka menyelisih dua kelompok ini. Yang pertama Jabariyah, yang kedua adalah Qadariyah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Orang-orang Qadariyah mereka adalah orang-orang yang menafikan apa? Ya, an-nufatul ladzina yaj'aluna al-'abda khaliqan li fi'lihi. Bahwasanya apa? Ya, yaitu orang-orang yang menafikan. Ya, Qadariyah ini adalah orang-orang yang menafikan, yang mana mereka menjadikan bagi seorang hamba itu bahwasanya hamba tersebut adalah yang menciptakan perbuatannya dia. Dan mereka menganggap bahwasanya Allah tidak punya takdir, Allah tidak bertakdir. Dan kelompok ini ya, Qadariyah ini ya, kelompok sesat ini dia muncul di akhir-akhir masa sahabat. Ya, di akhir-akhir daripada masa sahabat. Pemahaman Qadariyah ini. Ya, di akhir-akhir atau dia muncul pada masa sahabat. Nah, dia muncul pada masa sahabat. Ini adalah pemahaman Qadariyah. Sehingga di antara ya yang mengingkari mereka secara tegas ya hampir semua sahabat, tapi di antaranya ulama dari kalangan sahabat yang mengingkari mereka secara tegas adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Ikhwani hafizakumullahu jami'an. Maka di sini ya Qadariyah
Jadi Jabariyah tadi, sekarang Qadariyah. Ahlus sunnah pertengahan di antara keduanya. Qadariyah adalah orang-orang yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala dan mereka meletakkan bahwasanya ya takdir ataupun kehendak itu semua ataupun kehendak itu makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya. Kemudian apa? Mereka menafikan takdir ya. Takdir ya dari takdir Allah Subhanahu wa taala pada makhluk tersebut ya. Adapun Ahlus sunnah wal jamaah yuthbituna fi dzalik. Maka mereka menetapkan takdir. Mereka menetapkan takdir. Ini adalah Ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Bahwasanya yuthbituna fa Ahlus sunnah ya wal jamaah yuthbituna lil abdi masyiatan wa ikhtiyaran. Maka Ahlus sunnati wal jamaah mereka menetapkan apa? Ya, bagi seorang hamba itu masyiah. Ya, kehendak dan ikhtiar. Bihima yastahiqqu tsawab wal 'iqab, yang mana dengan keduanya ini ya ya dia berhak mendapatkan pahala dan dia berhak mendapatkan iqab. Lakin akan tetapi la yaj'alunahu mustaqillan fi dzalik. Mereka tidak menjadikan kehendak dan ikhtiar daripada makhluk ataupun daripada seorang hamba itu berdiri sendiri. Bal yaj'aluna masyiatahu wa iradatahu tabi'atan li masyiatillahi wa iradatihi. Akan tetapi ya mereka di sini menjadikan Ahlus sunnah menjadikan ya masyiahnya seorang hamba dan keinginannya seorang hamba, iradahnya seorang hamba, dia mengikut kepada masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Dia mengikut kepada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu liman syaa'a minkum ayyastaqima. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu liman syaa'a minkum ayyastaqima wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa yang dikehendaki daripada kalian dia akan istiqamah, dia akan lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki kecuali ya ayyasha Allah, dengan apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Maka di sini lihat bahwasanya ya ayat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini bahwasanya manusia memiliki ataupun seorang hamba memiliki ya yang namanya ikhtiar dan masyiah, akan tetap serta iradah, yang mana hal ini diikat dengan iradah dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di sini Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan ya takdir Allah tabaraka wa taala, juga tidak menafikan apa? Kehendak dan ikhtiarnya makhluk, ikhtiarnya seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Dua hal ini tergabungkan dalam satu ayat ini, yaitu apa? Iradahnya Allah dan iradahnya makhluk. Dan di sini iradahnya makhluk terikat dengan iradahnya Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwani hafizakumullah jami'an. Maka di sini wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliqul ibad, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan hamba-hamba. Wa af'alul ibad, begitu juga perbuatan-perbuatan mereka. Ya, begitu juga perbuatan-perbuatan mereka. Ya, tidak sebagaimana ya orang-orang Jabariyah, tidak sebagaimana orang-orang Jabariyah. Begitu juga tidak sebagaimana orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan perbuatan hamba, tapi hambalah yang menciptakan sendiri. Ya, tidak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah pertengahan Ahlus sunnati wal jamaah ya, di antara dua kelompok yang menyimpang ya, yang menyimpang berkaitan dengan takdir Allah tabaraka wa taala, yaitu orang-orang Jabariyah yang menafikan ikhtiar,
ya yang menafikan ikhtiar dan menjadikan hamba itu sebagaimana pohon yang bergerak. Pohon yang bergerak yaitu dia tidak bisa bergerak dengan dirinya sendiri kecuali apabila ditiup oleh angin. Nah, kemudian ya begitu juga Ahlus Sunnah menyelisihi Qadariyah. Qadariyah yang mana Qadariyah ini menafikan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kemudian mereka menjadikan takdir itu secara total dibuat oleh ya seorang hamba. Maka Ahlus Sunnah menyelisihi mereka sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jelaskan di dalam kitabnya Al-Aziz. Nah, ikhwani hafizukumullahu jami'an. Kemudian ya, yang ketiga, Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan ya pada bab berkaitan dengan janji dan ancaman. Pada bab berkaitan dengan janji dan ancaman bainal murji'ah, antara orang-orang murji'ah alladzina ghallabu janibal wa'di ya wa ahmalu janibal wa'idi. Ya, bahwasanya apa? Ya, antara orang-orang murji'ah, yang mana orang-orang yang murji'ah ini ghallabu, mereka mendominasikan ya al-wa'da, ya mereka mendominasikan ya berkaitan dengan janibal wa'di, berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahmalu janibal wa'id, dan mereka ya meniadakan berkaitan dengan bagian daripada wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mereka ini terjatuh ke dalam apa? Mereka tidak mau mengkafirkan orang yang kafir atau orang yang melakukan perbuatan kekafiran. Ya, mereka menutup segala bentuk jenis ya pintu kekafiran. Ya, inilah orang-orang Murji'ah. Ya, yang mana mereka menganggap bahwasanya perbuatan kemaksiatan, kekafiran, ya perbuatan kemaksiatan itu tidak merusak ataupun mengurangi keimanan sedikit pun, ya. Dan mereka menganggap perbuatan kekafiran itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang, tidak menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran. Ini adalah orang-orang Murji'ah, orang-orang Murji'ah. Mereka menganggap ya cukup seseorang mengatakan bahwasanya dia seorang muslim ya dan dia yakin, maka dia adalah muslim kamil dan imannya tidak akan rusak dengan kekafiran yang dia lakukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang Murji'ah, ya. Orang-orang Murji'ah. Faqalu, mereka mengatakan innahu la yadurru ma'al imani dzanbun. Bahwasanya apa? Tidak berpengaruh terhadap keimanan seseorang itu satu dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang, kata mereka, itu tidak berpengaruh kepada keimanannya. Ya. Kama la yanfa'ul ma'al kufri ta'ah, sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan terhadap sebuah kekufuran, ya, terhadap sebuah kekufuran. Naam, inilah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Yang mana orang-orang Mu'tazilah ini ya, mereka menganggap bahwasanya sebuah dosa tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Ya. Sebuah dosa tidak mempengaruhi keimanan, sebuah maksiat tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Mereka menganggap begitu juga ya, bahwasanya tidak berpengaruh sedikit pun kekufuran. Ya, tidak berpengaruh sedikit pun ya ketaatan seseorang terhadap kekufuran. Ya, ataupun seseorang tidak akan terjatuh ke dalam kekafiran meskipun kata mereka, meskipun ya dia melakukan sebuah perbuatan kekafiran. Ya, meskipun. Karena mereka menganggap bahwasanya kalau orang sudah mengucapkan ya, dia beriman, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah kafin fil iman. Dia sudah sempurna, dia sudah cukup ke dalam keimanan dan imannya tidak akan berubah. Dan mereka menganggap iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, bahkan mereka menafikan hilangnya iman sama sekali. Maka di sini mereka menutup pintu kekafiran bagi orang-orang pelaku kekafiran. Nah, inilah orang-orang Murji'ah. Inilah orang-orang Murji'ah. Ya, wa na'udzubillah wa li'a'udzubillah. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Ahlus Sunnah bertengahan ya antara Murji'ah dan Khawarij. Nah, Khawarij ya dan Mu'tazilah. Yaitu apa? Orang-orang yang mereka ya lebih mendominasikan ancaman dan mereka ya menghilangkan
bagian berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala seperti ampunan. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala seperti ampunan. Sehingga apa? Mereka mentakfir dan mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar. Ya, mentakfir ya dengan serampangan ya orang-orang yang melakukan dosa besar. Naam. Ya, dan mereka menutup segala celah ataupun pintu menuju ya bahwasanya pintu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwan inilah khawarij. Ya, khawarij yaitu apa? Orang-orang yang menutup ya, yang mendominasikan ancaman Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menutup pintu daripada janji Allah berupa ampunan dan yang lainnya. Ya, faja'alu murtakibal kabirati ya. Maka kemudian mereka menjadikan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar kharijan minal imani fid dunya ya, keluar daripada keimanan di dunia. Keluar daripada keimanan di dunia. Khalidan mukhalladan, dia kekal dan finnar. Khalidan mukhalladan finnar, yaitu mereka menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar yaitu apa? Dia khalidan, ya, kekal dan dikekalkan mukhalladan finnar dan dikekalkan di dalam neraka ya fil akhirah. Fa ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnati wal jamaah ya maksudnya a'malu ya, mereka porsikan nususul wa'di wa nususul wa'idi ma'an. Mereka porsikan antara nas-nas berkaitan dengan ya, nas-nas berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala, nas-nas berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dan tidak menafikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ya Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij ya. Begitu juga mereka tidak sebagaimana orang-orang ya Murji'ah yang membuka pintu janji berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, dan mereka menutup daripada segala ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka menganggap seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah ya kafin fil iman, cukup dia sudah sempurna dan ya di dalam keimanan dan tidak akan rusak sedikit pun keimanannya dengan kemaksiatan. Ini anggapan orang-orang Murji'ah, bahkan mereka menutup segala pintu ataupun celah menuju kekafiran. Mereka menganggap orang yang melakukan kekafiran, ya, perbuatan kufur, perbuatan syirik, ya tidak berpengaruh sedikit pun, ya, kepada keimanannya. Mereka menganggap orang yang ya datang ke gereja, berdoa ke gereja, yang penting dia sudah mengucap la ilaha illallah, maka dia ya atau dia datang ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir, dia menganggap ya datang ke tempat ibadahnya orang-orang kafir ya, maka ini tidak berpengaruh dia beribadah di sana sebagaimana ibadahnya orang kafir, ini tidak berpengaruh sedikit pun kepada apa? Kepada keimanannya. Ini anggapan orang-orang Murji'ah. Ini anggapan orang-orang Murji'ah. Maka ahlus sunnati wal jamaah, ya, amalu, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah ya, mereka di sini memporsikan nas-nas nususul wa'di. Nas-nas berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa nususul wa'idi, dan nas-nas berkaitan dengan ancaman Allah tabaraka wa taala ma'an, bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya, wa ja'alu bahwasanya apa? Wa ja'alu murtakibal kabirah, ya, dan mereka menjadikan bahwasanya apa? Mereka adapun ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka memporsikan ya, wa ja'alu murtakibal kabirat laisa kharijan ya minal imani fid dunya. Kemudian mereka menjadikan orang-orang yang melakukan mereka menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar tidaklah keluar daripada keimanan. Dosa besar tidaklah keluar daripada keimanan ya, fid dunya, di dunia. Nah, ala sabilil misal, contoh seperti ya, yang kami jelaskan di akun atau Facebook kami ya, berkaitan dengan apa yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Munajjid. Ya, Syekh Shalih Al-Munajjid. Nah, maka di sini Syekh Shalih ditanya berkaitan dengan ada seseorang melakukan ya, seseorang yang dia itu membaca berkaitan dengan penjelasan, ada orang yang menganggap sujud kepada selain Allah dalam bentuk ya penghormatan, sebagai bentuk penghormatan. Jadi ada orang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan, Ya. Orang-orang Khawarij menganggap ini adalah sebuah kekafiran.
menganggap ini adalah sebuah kekafiran karena mereka menganggap bahwasanya bersujud ya kepada selain Allah dalam bentuk penghormatan adalah sebuah kekufuran dan mereka anggap sebagai sebuah ibadah. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ya, bahwasanya orang bersujud dalam bentuk ya penghormatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Ya. Dan dia bukanlah ibadah. Kecuali kalau seandainya sujud itu dalam rangka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud itu dalam rangka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kafir. Ya. Jadi ikhwani hafizakumullah jami'an, ya, hendaklah di sini kita ya betul-betul memperhatikan ya bahwasanya ya Ahlus Sunnati wal Jamaah di sini ya tidak mengkafirkan pelaku daripada pelaku dosa besar, ya. Pelaku dosa besar, ya, bahwasanya waja'alu murtakibal kabirati, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwasanya mereka menjadikan orang-orang yang melakukan atau mereka menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar laisa kharijan minal iman fid dunya, ya, tidaklah ya keluar daripada keimanan di kehidupan dunia, ya, wa fil akhirati amruhu ilallah, dan di akhirat urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, Allah Subhanahu wa taala mengadab orang tersebut. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang tersebut. Ya. Wa idza adzabahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengadab dia, fa innahu la yukhalliduhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan orang tersebut finnar, di dalam neraka. Ya, ini adalah yang difahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar ya tidaklah keluar daripada keimanan di dunia, ya. Adapun di akhirat maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah ingin Allah adab dia, kalau Allah ingin Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab dia, kata Syekh, la yukhalliduhu finnar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan dia di dalam neraka, kama yukhallidu fiha al-kuffar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengekalkan pada neraka itu orang-orang kafir, ya. Bal yukhriju minha wa yudkhalu al-jannah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wa yudkhilul jannata, ya, bahwasanya wa yudkhalul al-jannata, bahwasanya akan tetap bal yukhraju minha, akan tetapi pelaku dosa besar ini dikeluarkan daripada neraka tersebut, ya. Wa yudkhalul jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, menyelisihi apa yang ya difahami oleh orang-orang Murji'ah dan orang-orang ya Khawarij, orang-orang Khawarij serta Mu'tazilah, ya, berkaitan dengan pelaku dosa besar ataupun pelaku kekufuran, pelaku dosa besar dan pelaku kekufuran. Kalau seperti Mu'tazilah ya tidak menganggap bahwasanya orang yang melakukan kekafiran itu keluar ya daripada keimanan, ya, ataupun imannya tidak rusak sama sekali. Maka kita katakan ini adalah sebuah kebatilan dan tidaklah benar, ya. Adapun orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang ya ketiga ya daripada pembahasan kita, yaitu pertengahannya Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah akidah antara firqah-firqah yang sesat ataupun kelompok-kelompok yang sesat. Nah, ikhwani hafizakumullahu jami'an, ya. Inilah pembahasan kita, ikhwani rahimakumullah jami'an, pada ya pembahasan yang kedua, yaitu bagian yang kedua berkaitan dengan berkaitan dengan pertengahannya Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam masalah akidah antara kelompok-kelompok yang sesat. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan kepada antum semuanya, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada kami. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami maupun kalian. Kalau ada benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, itulah datang daripada kekurangan kami sebagai seorang makhluk yang tidak terlepas daripada salah dan dosa.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kami maupun kalian semuanya. Ya, naktafi bihada bikathratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.